Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanuja Channel. Kali ini saya mempunyai handphone Oppo A1K. Kasusnya itu retak ya, dan si layar sentuhnya itu tidak berfungsi. Kita akan eksekusi dulu aja ya, biar tidak memakan durasi yang panjang. Langkah yang berikutnya, setelah dimatikan, kita akan mencopot LCD-nya dulu ya dengan menggunakan separator biar cepat gitu. Karena kalau kita nggak dipanasin dulu itu bisa sih sebenarnya, cuman susah gitu, susah. Kalau kata bahasa Jermannya mah itu ukey-ukeyan gitu. Ini di sini, Pak. Jadi kalau misalkan kita pakai separator itu, ini proses untuk pembukaan LCD-nya itu lebih cepat gitu, terus lebih mudah gitu kan, kita mencopotnya itu mudah gitu. Yang pertama kita lebih cepat pengerjaan, yang kedua mudah untuk mencongkelnya dengan bermodalkan kuku saja ya. Kita bisa mencongkelnya dengan mudah gitu, mencongkel LCD-nya. Alasan yang ketiga yaitu nanti hasilnya ketika kita congkel LCD-nya atau kita bongkar gitu, si LCD bekasnya itu, karena rata-rata si user itu jarang yang mau diambil gitu kan LCD bekasnya. Nah, kita bisa manfaatin untuk ngecek untuk handphone yang lain. Nah, ini kayaknya udah panas ya, udah cukup. Kita coba bongkar. Nah, enaknya kalau di separator ini, enaknya seperti ini gitu. Pengerjaannya cepat gitu kan, mudah gitu. Kita bongkar, nah kita buka dulu senternya, lalu kita bongkar tutup belakangnya. Kita bongkar dulu ya mesinnya ya. Tutup mesinnya kita bongkar dulu, karena soketnya itu ada di sini ya, di bagian mesin ini. Jadi kita bongkar dulu. Setelah kita copot baut-bautnya, kita buka tutup belakangnya. Kalau kita buka soket baterainya, nah, kalau kita lepas baterainya, mungkin ini baterainya pernah dibongkar ya, mungkin karena gampang gitu kalau buat baterainya. Setelah itu kita buka soket fleksibel LCD-nya maksudnya. Nah, setelah dibongkar tadi kan, ini enaknya sih kalau misalkan kita bongkar LCD pakai separator itu cepat gitu, kerjaan kita itu cepat. Kalau untuk dipanasin boleh memakai solder uap atau blower, boleh pakai separator boleh, tapi kalau pakai separator itu rata ya panasnya. Langkah yang berikutnya, kita akan bersihkan dulu bekas lem yang nempel gitu kan, lem bawaan pabriknya itu. Proses ini memang agak susah sih, karena keras ya, kering gitu, bekasnya itu kering.
Ya kalau tidak dibersihkan kan nanti si LCD-nya itu nempel tapi nanti ngangkat gitu, nanti ada rongga gitu kan. Ya sebenarnya kalau dibersihkan itu masih ada rongga tapi minim, rongganya itu minim, karena ya sebagus-bagusnya LCD lokal ya masih tetaplah ada rongganya gitu, nggak akan nempel kayak bawaan pabriknya. Tapi minimal ketika si frame-nya itu kita bersihkan, ya minimal rongganya itu nggak terlalu besar gitu kan, kecil lah gitu si rongganya, jadi nggak ada cahaya yang keluar dari LCD-nya. Ya minimal kita rapi lah gitu untuk pengerjaannya, meskipun ini punya user tapi tetap kita harus memberikan servis yang terbaik ya, agar si usernya juga nggak kapok gitu kan, jadi bisa kembali lagi servis lagi ke kita gitu ya. Meskipun itu dadakan ya tetaplah untuk servis kita tetap harus di nomor satukan ya, agar si user itu gak merasa kapok gitu dengan kerjaannya yang kita kerjakan gitu. Kita masih proses untuk clean bekas lemnya atau bersihkan bekas lem. Prosesnya lumayan agak lama ya, lumayan lah pegel ya. Bersihin bekas lem ini lumayan pegel, ini masih banyak ya sisa-sisa bekas lemnya itu ya. Terlalu bersih jangan juga lah, lama juga lah ya, tapi ya minimal yang gede-gedenya itu nggak ada gitu, jadi tinggal lem-lem bekas-bekas lem yang tipis-tipisnya itu masih ada namanya masih wajar lah gitu. Setelah kita bersihkan, setelah beres, dirasa sudah cukup, kita akan memulainya untuk melapisi frame-nya ini dengan lem. Jangan terlalu banyak, jangan sedikit juga jangan. Jadi dikira-kira aja secukupnya gitu kan. Jika terlalu banyak nanti ketika kita tekan LCD yang barunya itu pasti akan luber gitu kan ya kalau keluar, tapi kalau ke dalam masuk ke lapisan-lapisan LCD-nya itu biasanya bocor gitu kan ke LCD-nya itu, jadi masuk cairannya gitu ke float LCD-nya itu, apa sih namanya saya lupa lagi.
Jika dirasa memang sudah cukup, kita tunggu dulu sebentar ya, beberapa detik atau beberapa menit, agar agak kering ya. Kita siapkan dulu saja sambil menunggu LCD yang barunya. Kita buka dulu segel pinggirnya ya, agar nanti itu nggak ada bekas segelnya gitu, terus nggak ngehalangin proses pengelemanya gitu. Jadi jalur-jalurnya itu kena semua. Kalau misalkan memang sudah agak kering, dirasa udah agak kering, kita tempel ya LCD-nya. Jika sudah, kita rapikan fleksibelnya, lalu kita tekan tekannya jangan terlalu kencang-kencang ya teman-teman. Sewajarnya saja gitu, sewajarnya saja agar si LCD-nya itu masuk pas ke frame-nya gitu. Kita masukkan fleksibelnya ke soketnya, ke soket LCD-nya. Perlu diingat ya teman-teman, sekali lagi, jadi ketika proses pemasangan LCD ini, ketika kita ingin menekan LCD-nya itu jangan terlalu kencang ya, sewajarnya saja. Jika sudah rapi, kita masukkan lagi baterainya, lalu kita masukkan soket baterainya. Setelah itu kita akan hidupkan dulu, kita tes LCD-nya. Untuk LCD-nya ini berfungsi dengan baik ya, gak ada panu, gak ada white spot atau yang lain-lain lah. Biasanya kan white spot gitu, kalau lokal itu biasanya kayak gitu. Jadi diwajibkan ya teman-teman, ketika membeli LCD itu kita harus mencobanya di toko spare partnya gitu. Karena biasanya LCD itu jika kita beli terus kita bawa pulang, kita nggak tes dulu di toko spare partnya, biasanya itu nggak ada garansi gitu. Itu hampir semua toko itu menerapkan kayak gitu. Makanya agar kita terhindar dari resiko-resiko yang seperti itu, lebih baik kita tes dulu ya LCD-nya di toko spare partnya gitu, biar kita yakin kalau LCD-nya itu aman gitu, nggak ada white spot atau nggak ada shadow kayak gitulah. Harga LCD-nya juga murah, lumayan murah lah. Sekitar untuk Oppo A1K itu harganya sekitar 200-an lebih lah, sekitar 220, 230, ada yang 215.000. Itu beda-beda ya, apalagi tiap kota itu pasti beda-beda harganya. Kalau di tempat saya itu, di toko langganan saya itu harganya cuma 215.000 saja. Kita coba ya, kita tes. Nah, ternyata layar sentuhnya juga berfungsi dengan baik ya. Jika dirasa sudah aman semuanya, kita tutup saja, kita rapihkan, kita masukkan dulu lagi SIM tray-nya. Setelah itu jangan lupa teman-teman ya, untuk di fresh kita gunakan karet aja ya, karet gelang saja, karena ini metode yang paling aman. Atau kalau enggak pakai solasi ban juga bisa, tapi kalau saya udah terbiasa pakai karet gelang gitu, ini lebih aman gitu dibanding kita beli cabitan LCD. Saya juga pernah merasakannya, itu sakitnya aduh minta ampun. Ketika kita mempunyai keuntungan yang besar malah jadi cuman untung 5.000, wah itu mantap ya.
Jika sudah, kita tinggal tunggu, kita press ya selama kurang lebih 15 atau 30 menitan ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai berjumpa lagi dengan saya, si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Salam Tuser Dadakan, mantap.